Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya di channel Kebun Hidroponik. Di video kali ini seperti biasa saya hanya ingin berbagi informasi saja bersama teman-teman semua, terutama teman-teman yang tertarik dengan berkebun hidroponik dan baru ingin memulai. Nah, apa yang ingin saya share di video kali ini yaitu tentang rock wall gitu ya, media tanam, cara memotong rock wall, kemudian ukuran rock wall yang bisa kita gunakan untuk bertanam hidroponik. Jadi banyak media tanam atau para petani hidroponik sering menyebutnya dengan metan gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk bertanam hidroponik. Jadi yang bisa kita gunakan untuk media semai biasanya ya, media semai, kemudian sekaligus media tanam untuk tanaman hidroponik kita. Nah, salah satu yang paling banyak dan paling umum digunakan adalah rock wall, sejenis busa ya, busa lembut yang sangat umum digunakan dan menurut saya cukup bagus gitu ya, digunakan untuk menyemai tanaman hidroponik dan juga digunakan sebagai media tanam tanaman hidroponik ya. Jadi rock wall mungkin ada beberapa jenis, namun kita harus membeli rock wall itu dari toko pertanian ya, yang khusus untuk media tanam hidroponik ya. Nah, ini contohnya saya punya rock wall, harganya pun terjangkau ya, sangat murah. Nah, ini ketika kita ingin menggunakan rock wall untuk bertanam hidroponik, nah, yang harus kita perhatikan adalah permukaan rock wall yang ingin kita gunakan untuk menyemai benih ya, sehingga nanti si benih bisa tumbuh bagus dan tidak terkendala sedikit pun. Nah, ada banyak masalah ya, dan mungkin untuk para petani hidroponik yang masih baru memulai gitu ya, barangkali kemungkinan besar teman-teman bisa salah ketika memilih permukaan rock wall. Jadi ketika memiliki rock wall, kita nanti akan memotongnya gitu ya, rock wall ini dengan ukuran dadu gitu ya, sesuai dengan jenis tanaman yang ingin kita tanam. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum kita memotong rock wall ya, kita harus memilih permukaan rock wall yang paling mudah untuk ditembus oleh akar. Karena kalau saya lihat ya, standar dari rock wall seperti yang saya gunakan ini, itu ada sisi-sisi yang memang padat gitu ya, akan sulit ditembus oleh akar. Nah, seperti ini sisi padat ya. Nah, coba bisa dilihat ya permukaannya. Kemudian yang sebelah sini juga sama ya, sisi padat. Nah, ini sebaiknya ketika kita ingin menggunakan rock wall untuk menyemai, ini sebaiknya permukaannya jangan dipilih, tapi kita memilih permukaan yang bisa kita lihat akan mudah sekali ditembus oleh akar. Nah, yang paling bagus ini menurut saya permukaannya ya ini ya. Jadi permukaan ini kemungkinan besar akan mudah sekali ditembus oleh rock wall. Atau yang sisi sebelah sini ya, ini juga bagus. Jadi nanti ini yang nanti akan jadi permukaan untuk ditanami atau digunakan untuk menabur benih gitu ya. Nah, jadi kita sebelum memotong harus memilih dulu permukaan mana yang ingin digunakan. Yang perlu diperhatikan adalah kita pilih permukaan yang mudah sekali ditembus oleh akar gitu ya. Nah, kalau saya ingin memilih permukaan yang ini karena ini cukup bagus ya, kelihatannya lembut dan akan mudah sekali ditembus oleh rock wall, maka saya nanti akan potong dari sini berarti ya, potong. Nah, potong dari sini. Terus saya nanti ini dipotong-potong gitu ya, sesuai dengan ukuran tertentu gitu ya. Kemudian nanti digunakan untuk media semai ya. Nah, untuk
memotong rock wool yang paling mudah itu menggunakan media gergaji ya. Ini gergaji besi, pisau juga bisa, tapi saya kebanyakan menggunakan media gergaji seperti ini ya teman-teman. Jadi ini paling mudah. Nah, mengenai ukuran rock wool yang akan kita gunakan untuk menyemai, yaitu ditentukan dengan jenis semaian yang ingin kita tanam untuk hidroponik. Nah, kalau misalkan semaiannya dalam satu kotak rock wool itu 1 biji. Nah, kalau saya pribadi untuk jenis sawi-sawian seperti pakcoy, sawi pagoda, kemudian selada dan lain sebagainya gitu ya, caisim dan lain sebagainya, maka biasanya saya memotong rock wool itu ukurannya 1,5 cm, ukuran dadu ya, 1,5 cm ke 1,5 cm. Nah, kalau untuk kangkung, nah itu ada saya tanaman kangkung. Karena kangkung tersebut biasanya ditanam itu lebih dalam satu rock wool itu ya, ada 5, dalam satu net pot itu nanti akan ada 5 sampai 8 bahkan 10 gitu ya, lebih dari 1, maka biasanya saya memotong rock woolnya itu 5 cm atau 4 cm ke 4 cm, lebar 4 cm, terus panjangnya 4 cm gitu ya, dan tingginya 2 cm. Jadi tingginya 2 cm ya. Nah, itu kalau untuk menanam kangkung. Nah, kalau untuk sawi-sawian saya sudah memotongnya seperti ini ya teman-teman. Ini jenis, saya menanam beberapa jenis tanaman sawi-sawian ya. Bisa dilihat. Jadi ini yang sebelah sini caisim ya, caisim. Kemudian ini yang tengah usianya baru 1 mingguan. Ini jenis selada ya, jenis selada. Kemudian yang ini pakcoy. Nah, ini sama pakcoy. Kemudian yang sebelah sini ini adalah sawi pagoda ya teman-teman. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya memang bermacam-macam, ada yang pertumbuhannya bagus, bongsor gitu ya, subur, dan ada yang bahkan belum tumbuh sama sekali. Nah, ini karena kualitas benih yang harus kita perhatikan benar-benar gitu ya. Dan ketika dipindah tanam pun ini sebaiknya kita memilih yang pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Jadi ketika menyemai ya sebaiknya itu jumlah semaiannya dilebihkan gitu ya, dilebihkan ya 10% atau 15% untuk mengantisipasi tanaman semaian yang jelek gitu ya. Nah, ini karena saya digunakan untuk menanam pakcoy jenis sawi-sawian, maka saya gunakan ini. Biasanya saya membuat kotak-kotak rock wool seperti ini ya, kotak-kotak rock wool seperti ini yang panjangnya kurang lebih 1,5 cm sampai 2 cm ya, lebarnya juga 1,5 cm sampai 2 cm, dan tingginya juga 1,5 cm sampai 2 cm. Itu yang sering saya gunakan. Sebenarnya ini bukan aturan baku ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menggunakan ukuran rock wool yang lebih besar gitu ya. Namun untuk saya pribadi, yang pertama untuk menghemat penggunaan rock wool, jadi sebaiknya seminimal mungkin, tapi tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya biasanya untuk tanaman sawi-sawian gitu ya, yang dimana satu kotak rock wool itu 1 biji, maka saya biasanya menggunakan ukuran 1,5 sampai 2 cm dalam bentuk seperti ukuran dadu gitu ya. Kalau untuk tanaman kangkung, saya biasanya gunakan panjangnya itu 4 cm sampai 5 cm panjang lebarnya, dan tingginya itu 2 cm gitu ya kalau untuk pertumbuhan kangkung. Nah, ini tanaman sawi-sawian ini kapan ditanam, dipindahkan. Nah, saya biasanya menyemai dulu ya seperti ini, nanti dipindahkan ke net pot ya, ke net pot yang sebagian ini itu sisanya yang sudah dipanen ya. Nah, kapan dipindahkan ke sini? Dipindahkannya itu ketika sudah tumbuh
4 daun gitu ya. Nah, ini baru tumbuh 2 daun, disebutnya itu daun lembaga ya teman-teman. Nah, nanti akan ada tumbuh 2 daun lagi yang disebut dengan daun sejati. Nah, ini ada beberapa ini ya, baru masih kecil tapi ini bakal daun sejatinya. Nanti kalau 4 daun baru dipindah ke lubang tanam gitu ya, ke netpot yang saya buat dari plastik aqua gitu ya, buat aqua gelas gitu ya. Nah, ini jadi nanti kalau misalkan pertumbuhannya sudah ada 4 daun baru saya pindah ke lubang tanam, ke netpotnya ya. Baru nanti biasanya saya kasih di awal tanam itu dari 1 HST itu saya kasih 500 sampai 600 ppm nutrisi. Nah, apakah ketika disemai seperti ini kita bisa memasukkan nutrisi? Ya, sebenarnya bisa gitu ya. Kadang-kadang saya memasukkan nutrisi di usia 1 minggu lebih, baru saya kasih nutrisi di kisaran 200, 110 atau 200 gitu ya. Dan itu pertumbuhannya biasanya lebih cepat, namun resikonya nanti sirokualnya akan dipenuhi dengan lumut. Jadi teman-teman bisa memilih natural, hanya menggunakan air baku saja untuk semaian, atau nanti setelah 1 minggu bisa ditambah air nutrisi gitu ya dengan ppm rendah 200-an atau 150 gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah tumbuh 4 daun baru bisa dipindah ke lubang tanam instalasi gitu ya, dengan kita memasukkan untuk awal tanam itu 1 HST itu dengan 600. Itu untuk saya pribadi ya teman-teman, karena dengan ppm sekian itu sudah cukup bagus pertumbuhannya. Itu saja barangkali teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di video kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam hijau, salam satu tandon, salam hidroponik. Terima kasih.